Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel saya ya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang keterampilan pengambilan keputusan. Nah, dengan subtema sudah mau lulus SMA. Nah, kok masih makin bingung mau jadi apa? Nah, jadi ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya ya. Jadi seperti biasa, kalau di channel saya ini beberapa videonya itu merupakan tugas-tugas dari mata kuliah. Nah, jadi di sini nama saya Diki Nurmawan dengan NIM 1901310003 dengan dosen pengampu Ustadz Agus Rohman MPD. Nah, ini merupakan mata kuliah Thinking Skills di semester 6. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Diki Nurmawan. NIM saya 1901310003, Prodi Pendidikan Fisika. Alamat saya kalau ini alamat KTP ya teman-teman. Nah, ini alamatnya di Napel, RT 5 RW 3, Cimanggu, Cilacap. Untuk nomor HP 083 863 939 116. Dan untuk kata motivasi saat ini ya. Nah, karena kan kata-kata motivasi itu biasanya selalu berubah dengan kondisi yang sedang kita alami. Nah, untuk kata motivasi saya saat ini yaitu sing tetek ojo drendeg, yo iso yo bareng Gusti Allah. Oke, langsung aja ya. Nah, jadi tujuan dari dibuatnya video ini yaitu sebagai proyek akhir mata kuliah Thinking Skill dan pentingnya menguasai keterampilan pengambilan keputusan khususnya bagi siswa SMA yang harus segera menentukan karirnya untuk masa depan. Nah, ini baru banget ya kemarin ada pengumuman SBMPTN. Nah, biasanya banyak dari teman-teman SMA yang nggak lulus di SBMPTN ini ya, karena memang pastinya lebih banyak yang nggak lulus dibandingkan dengan yang lulus. Nah, biasanya ini merupakan fase-fase kita bingung nih menentukan kira-kira ke depan kita mau apa, mau belajar di bidang studi apa, mau memperdalam ilmu apa gitu. Nah, jangankan yang nggak lulus ya, yang lulus aja terkadang justru bingung sama jurusan yang dia pilih ataupun tidak terlalu menguasai jurusan yang dia pilih. Oke, nah jadi dalam video ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama nanti kita akan membahas isu pendidikan saat ini, lalu hubungannya dengan keterampilan pengambilan keputusan, dan yang terakhir nanti ada artikel ilmiah yang terkait dengan isu pendidikan dan juga keterampilan pengambilan keputusan yang akan kita bahas nanti. Oke, nah di sini untuk isu pendidikan saat ini, ketika saya buka ya di salah satu situs, ada yang menyebutkan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan. Nah, apa sebabnya? Dan salah satu berita juga yang saya buka yaitu dengan tajuk salah jurusan. Salah siapa? Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal ya, kalau yang lulus aja ternyata belum tentu benar-benar menentukan pilihannya ataupun jurusan yang ia inginkan gitu. Nah, apalagi yang mungkin yang nggak lulus. Nah, jadi sebenarnya kita tidak bisa mensamaratakan ya, baik yang lulus maupun yang nggak lulus kira-kira masa depannya akan seperti apa gitu. Memang tidak terlalu bukan penyebab faktor utama gitu untuk jurusan ini terkait masa depan sukses atau tidaknya gitu. Nah, tapi ini juga berperan gitu. Pendidikan ini juga berperan terhadap karir seseorang. Nah, ketika ke depan mungkin seseorang salah memilih jurusan, nah apa yang akan mungkin terjadi? Nah, ini yang mungkin dampaknya ya, ketika nanti banyak dari kita khususnya teman-teman yang SMA yang baru lulus nih salah menentukan jurusan ketika kuliah. Nah, ini mungkin dampaknya akan terjadi seperti ini. Yang pertama ada sulit berprestasi. Nah, yang kedua nanti ada merasa jenuh, ada susah untuk menuntaskan kuliahnya, lalu tidak percaya diri dan juga malas, lalu mencari tempat pelarian. Nah, mungkin tempat pelariannya mending kalau yang positif ya. Nah, biasanya mungkin kalau kita nggak srek gitu dengan sesuatu, kita mencari tempat pelariannya itu yang menyenangkan.
dan yang menyenangkan kemungkinan ya banyaknya negatif gitu. Nah, lalu yang jelas kualitas pendidikan menurun ya. Nah, ketika di negara Indonesia ini banyak yang istilahnya salah jurusan, tidak sesuai dengan passionnya, lalu sulit berprestasi dan juga nanti kuliahnya nggak serius. Nah, akhirnya SDM-nya itu tidak maksimal, teman-teman. Nah, jadi ketika SDM-nya tidak maksimal, tidak bisa mengembangkan potensi dirinya, itu yang nanti bakal sulit membawa Indonesia itu untuk menjadi negara maju. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor ya, teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman udah yakin dengan keputusan teman-teman untuk menentukan jurusannya nanti setelah lulus SMA ini? Ya, saya harap teman-teman bisa menjadi 13% sisanya ya, yang benar-benar sesuai dengan jurusan, sesuai dengan passion, sehingga bisa mengembangkan ilmunya dengan maksimal dan tentunya menjadi orang yang bermanfaat baik untuk negara, baik untuk agama ya, dan khususnya untuk diri sendiri. Oke, selanjutnya, nah dalam konteks ini keterampilan pengambilan keputusan menjadi amat penting ya, karena berkaitan dengan masa depan dan setiap pengambilan keputusan memiliki konsekuensinya masing-masing. Nah, jadi keterampilan pengambilan keputusan ini sangatlah penting, teman-teman. Kenapa? Karena ini juga menentukan kita di masa depan. Keputusan yang kita ambil hari ini itu mungkin tidak berasa efeknya untuk hari ini, tapi keputusan yang kita ambil hari ini pasti akan berdampak untuk masa depan. Nah, jadi setiap pengambilan keputusan kita itu udah punya konsekuensinya masing-masing. Misal kita udah menentukan pilihan kuliahnya, saya mau masuk nih jurusan pendidikan fisika di STKIP Al-Hikmah Surabaya gitu. Nah, jadi dari situ bisa mempengaruhi masa depan teman-teman. Yang jelas ketika teman-teman masuk pendidikan fisika, itu mungkin udah lebih dari 50% ya teman-teman harus jadi guru ya. Walaupun banyak juga yang teman-teman mengambil jurusan pendidikan akhirnya tidak menjadi guru. Nah, tapi secara seharusnya gitu ya, ketika teman-teman mengambil jurusan pendidikan fisika, otomatis teman-teman harus menjadi guru fisika. Nah, tadi ketika teman-teman merasa salah mengambil keputusan sehingga salah jurusan, dan ketika kuliah tidak serius, tidak mengembangkan potensinya dengan baik, alhasil ketika jadi guru pun nggak bisa menjadi guru yang baik gitu, maksudnya guru yang maksimal gitu cara mengajarnya, cara mendidiknya gitu, sehingga ketika tidak maksimal nanti mengajarkan muridnya juga kurang maksimal, akhirnya rantai-rantainya itu panjang ya teman-teman, hanya karena salah mengambil keputusan. Nah, sebenarnya bukan, kalau kata salah lebih terlalu kasar ya, tapi mungkin setiap keputusan itu ya ada konsekuensinya. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan, entah itu baik atau buruk, pasti ada konsekuensinya. Oke, selanjutnya, nah di sini membahas tentang pengertian pengambilan keputusan itu sendiri ya. Nah, menurut Atmo Sudirjo tahun 1971 bahwa pengambilan keputusan itu merupakan awal dari segala macam aktivitas manusia yang secara sadar dan terarah, baik yang dilakukan secara individual ataupun kelompok, serta institusional atau organisasional. Nah, keputusan bersifat futuristik, yang berarti keputusan tersebut terus berpengaruh pada hari-hari berikutnya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa keputusan kita hari ini pasti akan berdampak untuk masa depan. Nah, lalu menurut Robbins dalam Rahman tahun 2019 mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai suatu proses memilih antara dua atau lebih alternatif. Ya, jadi kalau namanya juga memilih ya, pasti memilih antara dua ataupun lebih gitu. Oke. Nah, jadi berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah usaha dalam membuat suatu pilihan dengan adanya berbagai pertimbangan, kemudian menciptakan beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh individu ataupun kelompok. Oke, nah di sini ada indikator keterampilan pengambilan keputusan menurut Man, Harmony, dan Power. Nah, mengidentifikasi 9 indikator kompetensi pengambilan keputusan dalam kehidupan. Nah, yaitu ada kontrol kepuasan ya. Jadi seseorang yang udah bisa mengontrol untuk keputusannya, insya Allah nanti untuk keterampilan pengambilan keputusannya bisa dikatakan baik gitu. Lalu memiliki pemahaman yang baik juga,
lalu creative problem solving ya. Jadi dia itu kreatif dalam memecahkan masalah, lalu kompromi, bisa menerima sesuatu yang berbeda gitu ya. Maksudnya dari dapat mengkompromi sesuatu yang berbeda dari luar tapi sebenarnya itu baik ataupun benar gitu. Lalu ada konsekuensi juga, pilihan yang benar, kredibilitas itu kredibel gitu ya, bener nyata gitu, kredibel, bener gitulah, baik. Nah, untuk konsistensi dan juga terakhir ada komitmen. Nah, jadi ketika kita menguasai 9 indikator ini, insya Allah nanti dalam mengambil keputusan kita dapat mengambil keputusan yang terbaik. Oke. Nah, ini ada artikel ya yang saya lampirkan di sini, ada 2 artikel, yang mana artikel ini tentang pengambilan keputusan karir ya pada siswa. Nah, untuk yang artikel yang pertama di sini, hubungan antara quality of school life dengan pengambilan keputusan karir pada siswa kelas 12 di SMA Negeri 2 Kebumen. Nah, yang mana untuk penelitian ini kita lihat ya, tujuannya itu untuk mengetahui hubungan antara quality of school life, kualitas kehidupan di sekolah ya, dengan pengambilan keputusan karir pada siswa kelas 12. Nah, populasi penelitian ini adalah siswa kelas 12 di SMA Negeri 2 Kebumen. Sampel penelitian berjumlah 198 siswa dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara quality of school life dengan pengambilan keputusan karir pada siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Kebumen. Nah, artinya semakin tinggi quality of school life siswa, maka semakin tinggi juga kemampuan pengambilan keputusan karir yang dimiliki, dan sebaliknya. Nah, sumbangan efektif quality of school life terhadap pengambilan keputusan karir sebesar 19,5%, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian. Nah, ini jadi kehidupan teman-teman di sekolah juga sangat berpengaruh ya terhadap pengambilan keputusan karir teman-teman. Nah, ini yang mungkin sempat saya alami juga dulu ya ketika sekolah SMA gitu. Yang mana untuk SMA saya merupakan salah satu sekolah favorit juga yang ada di Kabupaten Cilacap. Yang mana teman-temannya otomatis ketika di sekolah favorit pengen mengambil sesuatu yang bagus-bagus juga gitu. Kampus-kampusnya bagus-bagus juga. Jadi ambisinya besar-besar gitu. Nah, sehingga akhirnya saya dipengaruhi oleh lingkungan itu, oleh teman-teman saya gitu, untuk bisa memilih kampus yang bagus, untuk bisa memilih jurusan yang bagus gitu. Nah, tapi apa daya, ada faktor luar ternyata, ataupun faktor lain yang menyebabkan mungkin saya nggak bisa mengambil keputusan ataupun nggak sesuai dengan keputusan karir yang saya ambil saat SMA dulu. Misal saya saat SMA itu pengen jadi di bidang pertanian gitu misal. Nah, ternyata ketika sudah mengikuti berbagai proses akhirnya tidak lulus gitu ya karena ada faktor. Nah, di sini ada faktor-faktor lain yang tidak diukur. Nah ini sehingga menyebabkan saya harus istilahnya banting setir gitu, beralih ke bidang keguruan. Nah, jadi itu juga quality of school life itu sangat berpengaruh juga terhadap pengambilan keputusan karir seseorang gitu ataupun siswa. Nah, ini untuk artikel yang kedua, yaitu ada hubungan antara regulasi emosi dengan pengambilan keputusan karir pada siswa kelas 11 ya di SMA Negeri 22 Surabaya. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah regulasi emosi ya. Nah, ini juga yang mungkin saat itu saya alami sendiri gitu, bahwa ketika saya nggak lolos gitu dengan pilihan utama saya, keputusan pertama saya. Nah, di sini emosi saya itu kan nggak stabil ya, maksudnya goyah gitu. Nah, akhirnya saya istilahnya gimana caranya, yang penting saya bisa kuliah gitu ya. Akhirnya ya saya masuk ke keguruan gitu. Alhamdulillah bisa. Nah, itu jadi regulasi emosi itu yang berpengaruh juga terhadap pengambilan keputusan. Nah, walaupun saat itu saya melibatkan emosi sehingga yang penting saya kuliah gitu, tapi kesini ya saya bisa menerima juga dengan pengambilan keputusan itu ya, karena melalui proses tadi yang ada indikator pemahaman itu. Jadi ketika udah mengambil keputusan ya kita paham juga kira-kira gimana kedepannya dan lain-lain, itu ditata ulang lagi. Nah, jadi untuk penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara regulasi emosi dengan pengambilan keputusan karir pada siswa kelas 11 ya di SMA Negeri 22 Surabaya. Nah, penelitian ini adalah penelitian yang korelasional ya dengan metode kuantitatif. Subjek pada penelitian ini berjumlah 178 siswa yang dipilah menggunakan teknik random sampling. Nah, berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai R sebesar 0,466 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 ataupun P itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara regulasi emosi dengan pengambilan keputusan karir, yang berarti semakin tinggi regulasi emosi, maka semakin tinggi tingkat pengambilan keputusan karir dan juga sebaliknya. Oke, nah mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun video ini. Terima kasih. Nah, di sini ada beberapa ataupun ada kata-kata ya mutiara berdasarkan pengalaman saya kuliah di STKP Al-Hikmah. Nah, barang siapa menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Nah, di STKP Al-Hikmah inilah alhamdulillah saya banyak mendapatkan pengalaman untuk menuntut ilmu dunia maupun akhirat. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.